Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Harmoni Hukum. Episode ini adalah episode yang spesial karena saya Hasbi Asidik yang biasanya di belakang layar hari ini akan menemani Dr. Maskun untuk berdiskusi terkait dengan panduan bisnis dan HAM. Jadi ini merupakan program baru dari Harmoni Hukum karena pada episode ini kita akan mengkaji terkait dengan panduan bisnis dan HAM itu sendiri. Selamat pagi Dr. Maskun. Selamat pagi Pak Hasbi. Terima kasih banyak untuk menemani saya di pagi hari ini untuk berbincang di Harmoni Hukum. Jadi jika kita mencermati data pengaduan Komnas HAM di laporan tahunannya di tahun 2020, sepanjang tahun 2020 tercatat Komnas HAM menerima aduan 2.841 kasus. Pengaduan yang terbanyak adalah dengan dugaan pelanggaran hak atas kesejahteraan dengan 1.025 kasus. Dimensi dari hak atas kesejahteraan ini seperti kasus sengketa tanah, ketenaga kerjaan, kepegawaian, pelayanan kesehatan, perlindungan buruh migran, dan sengketa bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak. Yang kedua, pelanggaran terkait dengan hak atas keadilan dengan 887 kasus. Jadi ini seperti misalnya kinerja aparat penegak hukum, meliputi kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan lainnya. Dan yang ketiga adalah pelanggaran hak atas rasa aman, 179 kasus. Sedangkan kalau kita melihat dari pihak yang diadukan, kepolisian menempati urutan pertama dengan 758 kasus. Selanjutnya diikuti oleh korporasi dengan 455 kasus. Dan pemerintah daerah dengan 276 kasus. Tentu saja data ini tidak bisa dijadikan rujukan satu-satunya untuk menilai situasi pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Karena belum tentu semua yang dilanggar HAM-nya itu mengadu ke Komnas HAM. Tapi paling tidak ini bisa menjadi bahan diskusi awal kita terkait dengan program panduan bisnis dan HAM. Ini karena kita melihat korporasi ini menjadi pihak kedua tertinggi yang paling sering diadukan di Komnas HAM setelah kepolisian tentunya. Nah, terkait dengan itu Pak Maskun, kira-kira menurut Anda apa sih sebenarnya panduan bisnis dan HAM itu sendiri dan bagaimana sejarahnya sehingga ia bisa berkembang? Ya, terima kasih banyak Pak Hasbi atas pengantar yang diberikan. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang bisnis dan HAM, dan dalam konteks ini kita bicara tentang panduan bisnis dan HAM, ini adalah kajian yang mulai berkembang di Indonesia tentunya, dan ini menarik dan memantik sebenarnya para pembelajar untuk mencoba mengenali dengan baik apa itu panduan bisnis dan HAM. Jadi kalau kita bicara tentang panduan bisnis dan HAM, maka kita bicara tentang seperangkat prinsip dan norma hukum internasional yang menjadi pedoman bagi negara maupun pelaku usaha seperti tadi yang Pak Hasbi bilang, korporasi, ataupun kemudian baik itu dalam skala internasional, transnasional, maupun dalam skala nasional tentunya. Sehingga kalau kita bicara dalam konteks apa sih sebenarnya tujuan dari prinsip panduan bisnis dan HAM, maka sesungguhnya kita mencoba untuk membingkai atau meletakkan sebuah standar dan praktik terkait bisnis dan HAM untuk mencapai hasil yang nyata bagi komunitas dan individu tentunya yang terdampak dan pada saat yang bersamaan juga dapat berkontribusi terhadap globalisasi sosial yang berkelanjutan. Nah, ini yang menjadi tujuan mengapa kemudian panduan bisnis dan HAM itu harus ada. Sehingga perlu sebenarnya kita cermati dengan baik bahwa panduan bisnis dan HAM ini sesungguhnya tidak menciptakan kewajiban hukum internasional yang baru atau membatasi atau kemudian mengesampingkan kewajiban hukum apapun yang mungkin dimiliki oleh sebuah negara atau menjadi subjek internasional
terkait dengan HAM. Jadi ini sebenarnya bingkainya bukan lagi sementara hendak mendiskusikan bahwa ini adalah entitas baru dalam konteks rezim hukum internasional. Karena khususnya. sudah ada. Karena sudah ada konvensi-konvensi sebelumnya. Betul sekali. Sehingga yang dilakukan adalah bagaimana menginterrelasi mungkin. Jadi menginterrelasi aspek bisnis dan HAM menjadi sebuah entitas ilmu baru yang kemudian butuh atensi yang lebih besar. Kira-kira seperti itu Pak Hasbi. Sehingga ini yang kemudian yang menarik. Oleh karena itu, untuk memahami panduan bisnis dan HAM ini, maka hal yang penting untuk dicermati adalah kita mencoba melihat kilas balik sejarah sebenarnya. Jadi sejarah lahirnya panduan bisnis dan HAM ini yang telah disepakati oleh Dewan HAM PBB pada tahun 2011. Yang sesungguhnya ini tidak lepas dari gagasan John Ruggie. Ya kan seperti itu. Jadi sebenarnya sejak tahun 2005 sebenarnya John Ruggie yang merupakan perwakilan khusus Sekjen PBB terkait dengan isu-isu hak asasi manusia dan perusahaan transnasional, atau dalam bahasa aslinya dibilangnya Special Representative to the UN Secretary General on Business and Human Rights, SRSG ya. Jadi ini telah melakukan inisiasi awal untuk merancang aturan mengenai tanggung jawab bisnis terhadap HAM. Nah, ini berarti memang korelasinya terbangun berdasarkan praktik dan kemudian hendak dinormatifikasi. Itu sejak tahun 2005. Sejak tahun 2005. Sehingga di tahun 2007 dalam laporannya ke Dewan HAM PBB yang kemudian yang berjudul bisnis HAM, maka kita melihat bahwa terjadi pemetaan standar sebenarnya. Jadi dalam laporan itu sebenarnya judulnya kan bisnis dan HAM, pemetaan standar dan tanggung jawab internasional dan akuntabilitas perusahaan, menekankan pentingnya tanggung jawab HAM yang menjadi mandat dan dalam deklarasi HAM. Jadi dia Ruggie mencoba untuk melihat bahwa ini loh ada korelasi yang terbangun yang selama ini seolah-olah HAM berdiri sendiri. Bisnis berdiri sendiri. Nah, jadi ini yang hendak coba diluruskan oleh Ruggie sebenarnya. Itu yang dalam pandangan saya, sehingga kemudian dia dipantik lah, ini kurang lebih 10 tahun ya, berarti ini kan tahun ke-11. Tetapi cara melihat kita sesungguhnya tidak hanya melihat dalam angka-angka apa Ruggie yang John Ruggie sampaikan di 2005, di 2007. Karena sebenarnya bincang tentang kedua hal ini dan korelasinya sebenarnya itu sudah sebenarnya sudah ada Pak Hasbi. Jadi misalnya di 1976 sebenarnya telah terdapat upaya dalam membentuk kerangka tanggung jawab bisnis dan HAM tetap melalui Komisi PBB untuk korporasi transnasional yang ditugaskan untuk menyusun kode etik untuk perusahaan transnasional. Jadi 1976 sebenarnya sudah ada gitu. Yang inisiasi sama juga Komisi PBB juga gitu ya kan. Jadi Komisi PBB, jadi sebenarnya bukan hal baru menurut saya, bukan hal baru. Namun kan kode etik ini kemudian mendapat penolakan dari berbagai negara maju. Kalau saya melihatnya gini, kenapa terjadi penolakan? Kenapa terjadi? Nah, itu kan pas begitu Mas B yang menanya. Kalau saya sih sebenarnya mencoba memahami kalau di 1976 negara-negara pada umumnya masih sama, masih berkembang dari satu tahap dan cara berpikir dan memotret mereka masih manual menurut saya, sehingga korelasi yang terbangun itu belum dipandang sebagai sesuatu yang dibutuhkan. Masih bisnis yang dilihat peningkatan bisa ekonomi jadi ekonomi dan lain sebagainya, dan pengabaian HAM yang kemudian mungkin belum menjadi concern yang besar, utamanya di negara-negara maju kan, seperti Amerika, Inggris, Prancis dan lain sebagainya. Ya seperti itu. Tetapi dalam perkembangan peradaban kemudian kita melihat bahwa keduanya kemudian berkorelasi. Ada interconnection lah kalau kita bisa bahasakan begitu. Jadi 1990 hingga 2000 kemudian negara-negara semakin sadar dan kemudian ada upaya yang berkembang untuk menghasilkan norma dan tanggung jawab sebenarnya korporasi transnasional dan badan usaha lain terhadap HAM. Jadi korelasi ini sudah mulai disadari. Kenapa kemudian di tahun 2000 kemudian menjadi titik awal sebenarnya untuk kembali membangkitkan bahwa ada korelasi yang terbangun dengan hal ini. Dan apa yang digaungkan oleh PBB, apa yang digaungkan oleh Ruggie dan negara-negara itu kemudian bersambut positif karena kemudian organisasi-organisasi masyarakat sipil
yang dahulunya mungkin belum menjadi entitas yang memberikan dukungan menjelma menjadi entitas yang memberikan support penuh terhadap hal ini, karena kemudian memang ini dipandang sebagai sebuah hal yang sangat penting dan wajib dilakukan. Jadi sifat mandatorinya kemudian menjadi sangat penting sebenarnya. Ini kemudian yang penting sebenarnya untuk dilihat teman-teman semua, bahwa panduan bisnis dan HAM ini sebenarnya adalah sesuatu perkembangan terkini. Dan sebenarnya membutuhkan, kalau saya bilang sih, kita butuh bergandeng bersama untuk melihat ini sebagai sebuah problematika bersama. Dan ini akan menjadi tantangan bagi negara-negara khususnya. Karena sebenarnya negara-negara yang paling membutuhkan hal ini sebenarnya mungkin negara-negara maju belum lah. Mereka masih berpikir, mereka kan sudah maju. Tapi negara-negara berkembang dan yang kemudian negara-negara yang miskin, ini kan menjadi sebuah persoalan. Karena bisnis itu selalu negara-negara berkembang dan negara-negara yang miskin ini, yang developing country dan under developing country, selalu menjadi objek dari negara maju. Perusahaan kan. Tapi di sisi lain HAM-nya mereka masyarakat lokal dan lain tidak terlindungi dengan baik. Jadi bisa dikatakan sejarah dari panduan bisnis dan HAM ini untuk menyatukannya menjadi suatu norma itu cukup panjang, dari 1976. Itu memakan waktu 24 30 tahun lah, 30 tahunan. Terus kemudian diinisiasi oleh John Ruggie di 2005 dan butuh waktu 6 tahun sampai bisa disahkan di Dewan HAM. Dan itu pun kemudian masih harus kerja keras karena sifatnya yang belum. Jadi dia bukan ujuk-ujuk langsung. Betul timbul sekali. begitu saja, Betul tapi sekali. dia dari proses yang panjang. Betul sekali. Mungkin Pak. seperti itu dulu. Sahabat Harmoni Hukum. Sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Maskun terkait dengan apa dan bagaimana sejarah dari panduan bisnis dan HAM itu sendiri. Nah, kira-kira Pak Maskun bisa tidak Pak Maskun memberikan memberikan pandangan kepada sahabat Harmoni Hukum di sini yang sedang menyaksikan kita, kenapa sih panduan bisnis dan HAM itu penting untuk dikaji? Apa yang menyebabkan panduan ini penting gitu? Oke. Terima kasih Pak Hasbi. Pertanyaan yang menarik tentunya sahabat Harmoni Hukum. Jadi kalau kita menyoal mengapa sih sebenarnya panduan bisnis dan HAM ini penting untuk dikaji. Jadi sebenarnya ada beberapa alasan yang bisa dijadikan argumentasi. Di samping tadi saya sudah bicara tentang sejarah tentunya Jadi yang pertama adalah kita mencoba melihat dalam konteks bernegara. Jadi kita mencoba melihat dalam konteks bernegara, apalagi kemudian kita mengatakan bahwa contoh seperti Indonesia ini adalah negara hukum. Kan jadi frame-nya di frame bahwa Indonesia negara hukum, sehingga kita memandang bahwa hubungan negara yang dalam konteks ini direpresentasikan oleh pemerintah menjadi bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi konteksnya seperti itu. Sehingga hukum hadir untuk dapat menjamin bahwa setiap orang dapat melaksanakan kepentingannya dan tidak mengganggu orang lain dalam menjalankan kepentingannya. Nah, jadi korelasinya juga harus terbantu dari jaminan seperti itu. Jadi ada garansi dari pemerintah, negara seperti itu. Sehingga jika terjadi perbenturan kepentingan, maka mekanisme penyelesaian sengketa yang dihadirkan oleh hukum adalah untuk memulihkan hak mereka yang dilanggar. Harus dikembalikan. Jadi di situ fungsi pemulihan. Jadi negara benar-benar hadir untuk kita gitu. Jadi kita jadi kalau saya bilang kita jadi belongs to state misalnya seperti. Jadi kita menjadi bagian milik dari negara, sehingga ketika kita dilanggar kemudian kita menganggap bahwa negara hadir, kan begitu kira-kira pasti. Nah, itu argumentasi pertama. Argumentasi kedua sebenarnya bahwa dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Jadi di mana panduan bisnis dan HAM ini memegang peranan penting, karena jika diimplementasikan secara tepat, jadi kalau dia diimplementasikan secara tepat, maka dia akan menjadi langkah pencegahan bagi tindakan pelanggaran HAM. Jadi tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi. Jadi tindakan preventif. Jadi preventif. Karena kan kita bicara tadi di sejarah seperti itu. Jadi ada korelasi yang terbangun. Sehingga kehadiran
panduan bisnis dan HAM ini kalau di bahasa ASEAN sih orangnya bilang UNGPs gitu, Iya, GPs. United Nations Guideline Principle on Business and Human Rights kan Iya. seperti itu. Tapi kita bicara pakai bahasa Indonesia aja ya Pak Hasbi supaya benar. lebih gampang. Iya. Jadi ini adalah sebuah langkah represif sebenarnya jika terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan. Iya. Jadi perusahaan harus dikode dikit, perusahaan Diminta pertanggungjawabannya. kamu sudah melanggar nih ya, kira-kira bahasa sederhananya Bisa kayak diminta gitu ya. Sehingga kalau kita bicara tentang panduan bisnis dan HAM ini, dia menjadi ada ruang sebenarnya, ada ruang untuk menguji tuntas HAM bagi korporasi, prinsip penyediaan mekanisme pemulihan yang dapat dilakukan oleh korporasi kepada masyarakat yang dirugikan Pak Hasbi. Jadi itu konteksnya, Jadi kita bingkai begitu. Iya. Jadi perusahaan ini harus dibingkai karena jangan sampai konotasinya gini Pak Hasbi, bahwa seolah-olah yang melakukan pelanggaran HAM itu hanya individu, hanya individu sebagai subjek gitu. Padahal dia korporasi. Ternyata korporasi bisa juga Pak Hasbi, ternyata itu loh. Nah, itu harus ditaunya kalau belajar panduan bisnis dan HAM. Itu argumentasi kedua. Betul. Argumentasi kita yang ketiga Hasbi, kita berbicara dalam konteks perlindungan lingkungan hidup. Iya. Nah, jadi tadi sudah negara, sudah masyarakat, ternyata lingkungan juga. Nah, ada dampaknya bagi ada dampak terhadap lingkungan karena ada aktivitas korporasi tentunya. Nah, kalau kita bicara dalam konteks perlindungan lingkungan hidup, maka sebenarnya prinsip panduan bisnis dan HAM ini secara praktik tidak hanya bermanfaat bagi entitas manusia. Nah, tadi kita sudah bicara tuh. Namun juga HAM itu bicara tentang entitas lingkungan hidup yang mungkin masih terabaikan ya selama ini. Sehingga kalau ini dapat dilihat melalui penghormatan dan perlindungan oleh negara, maka sebenarnya tanggung jawab dari korporasi dalam menghormati dan melakukan tindakan pemulihan jika terjadi pelanggaran HAM dalam konteks lingkungan hidup. Nah, jadinya Tapi dia dalam konteks lingkungan hidup. Karena memang aktivitas korporasi pada umumnya di dunia ini dengan memanfaatkan keterlibatan negara-negara maju adalah lingkungan hidup kan seperti itu. Sehingga kalau kita bicara meskipun mungkin ya lingkungan hidup di sini masih dilihat sebagai bagian dari HAM, tetapi menurut saya ke depannya atau hari ini pun dalam beberapa referensi juga mungkin kita agak keluar dari frame yang ada selama ini bahwa ternyata kita memandang lingkungan hidup itu sebagai sebuah entitas sendiri yang berdiri sendiri. Itu menurut saya. Sehingga kemudian korelasinya menjadi bukan lingkungan hidup bagian dari HAM, tetapi lingkungan hidup dan HAM. Jadi dua hal yang berdiri sendiri. Jadi paling tidak menurut saya 3 alasan ini menjadi pemantik sebenarnya untuk memicu dan memacu setiap entitas untuk mencoba memahami panduan bisnis dan HAM yang ada ini untuk kemaslahatan kita bersama. Jadi kita tidak lagi bicara tentang manusia sebagai entitas tetapi juga lingkungan hidup sebagai sebuah entitas yang tidak bisa lepas dari manusia kalau saya pikir gitu. Kita nggak bisa hidup tanpa lingkungan gitu ya. Sehingga simpulannya kalau ini bisa diimplementasikan dengan baik secara efektif, maka saya sangat yakin bahwa prinsip panduan bisnis dan HAM ini dapat memajukan kita bisa mengatakan kehidupan bernegara, memajukan, mensejahterakan manusia, dan yang paling terpenting adalah menjamin ketersediaan, menjamin eksistensi lingkungan hidup untuk generasi masa akan datang. Agar bisa sumber daya bisa dimanfaatkan. Iya kan? Nggak mungkin dong anak Mas Hasbi nantinya cerita tentang burung hanya bisa lihat lewat gambar kan? Nggak bisa lewat foto digital kan kita. Bilang dulu kalau Bapak waktu di masa muda ada burung seperti ini. Nggak bisa. Nah, itu yang harus jadinya menjadi perhatian penting bagi prinsip panduan bisnis dan HAM ini Pak Hasbi. Jadi kita tidak hanya mengkonteksnya kita bicara tentang revenue, penghasilan karena dari korporasi ekonomi kan bicara HAM seolah-olah kita bicara HAM hanya yang klasik. Padahal sebenarnya mereka bisa berkorelasi dan ada irisan lain pasti lingkungan hidup nih sebagai sebuah entitas yang harus menjadi concern bagi kita hari ini, mengingat juga sejarah panjang kalau kita bicara tentang lingkungan hidup mungkin jauh lebih tua dari bicara panduan bisnis dan HAM yang 1976 sudah mulai digagas Pak. Kira-kira begitu alasan penting mengapa kemudian panduan bisnis dan HAM ini kemudian ada dan kemudian mengapa kita harus memiliki atensi yang lebih untuk mencoba mengenalinya dengan baik. Kira-kira seperti itu Pak. Sangat menarik.
pandangannya Bapak sampaikan terkait dengan panduan bisnis dan HAM ini karena dia bisa bermanfaat dari 3 aspek ya. Kalau saya tidak salah, aspek negara, konteks bernegara, kehidupan bermasyarakat, dan aspek lingkungan hidup. Betul Jadi sekali. tercipta harmoni hukum. Sahabat harmoni hukum. Ya jadinya seperti harmoni hukum masyarakat damai gitu Ya, ya. ya. Luar biasa. Luar biasa Pak Moderator ini kayaknya yang mengantar. Jadi setelah tadi kita membahas terkait dengan apa dan bagaimana sejarahnya, yang kedua terkait kenapa itu penting. Ya, argumentasinya ya benar. Ya. Kita ini mau tahu nih, Pak, apa-apa saja prinsip dan panduan bisnis dan HAM itu sendiri. Oke. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Hasbi. Ini luar biasa ini pertanyaan-pertanyaan. Ya mungkin karena ini kita masih sifatnya mengantar ya sesama, kita belajar bersama, kita mengajak masyarakat juga untuk belajar bersama. Betul, kita. Kita sama-sama belajar lah. Bersama harmoni hukum ya tentunya. Ya, jadi kalau kita mengurai pertanyaan dari Pak Hasbi tentunya, maka kita akan bicara dalam konteks kerangka kerja. Jadi kerangka kerja, panduan bisnis dan HAM. Nah, oleh karena itu kerangka kerja ini kan sebenarnya dilakukan merujuk kepada frame prinsip gitu. Jadi ada prinsip yang mengguidelines yang kemudian kita sebut dengan differentiated but complementary responsibility. Atau kemudian prinsip-prinsip berbeda namun kemudian dengan tanggung jawab yang saling melengkapi. Karena beda posisinya negara dan korporasi. Betul sekali. Jadi prinsip ini juga harus ditahu masyarakat umum nih bahwa ada prinsip ini. Dan secara sederhananya Pak Hasbi sebenarnya dan sahabat harmoni hukum terdapat 3 prinsip umum sebenarnya yang berangkat dari tadi yang differentiated but complementary responsibility. Yang pertama adalah kita bicara tentang kewajiban negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi HAM dan kebebasan dasar. Itu prinsip pertama. Itu prinsip pertama karena dia berada di frame HAM. Oke. Kemudian yang kedua ada peran perusahaan sebagai organ khusus ya dalam konteks ini tentunya perusahaan bisnis sebagai organ khusus di masyarakat yang melakukan fungsi-fungsi khusus sehingga harus mengikuti peraturan yang berlaku dan memenuhi HAM. Peraturan yang berlaku. Jadi perusahaan link dengan HAM. Nah, gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan hak dan kewajiban yang sesuai dengan pemulihan yang layak dan efektif ketika HAM itu dilanggar. Terjadi pelanggaran. Jadi ada mekanisme pemulihan. Ada mekanisme. Ya kan? Makanya kalau kita baca di berbagai referensi selalu ada gitu. Ya tanggung jawab itu pertanggungjawaban melahirkan apa gitu. Salah satunya adalah pemulihan. Ya. Atau bahasanya sih restitusi kalau remedi atau remedi ya. Oke. Jadi frame-nya seperti itu. Nah, coba kita lihat satu persatu pilar ini kira-kira ya. Kita coba untuk karena ini adalah episode pengantar seperti yang Pak Hasbi tadi kemukakan. Jadi sekarang kita bicara tentang pilar pertama. Jadi kalau kita bicara pilar pertama dalam prinsip bisnis, panduan bisnis dan HAM, maka ini akan mengingatkan dan menguatkan kembali peran negara untuk memenuhi kewajiban HAM internasional dalam melindungi warga negaranya dari aktivitas bisnis yang melanggar HAM. Tadi juga di pertanyaan kedua dari Pak Moderator, saya kira kita sudah jelaskan sepintas sebenarnya. Bagaimana kemudian negara hadir dan negara kemudian kita dorong untuk mengambil tindakan pencegahan, penyelidikan, penghukuman, dan bahkan pemulihan. Ya, bagi pemulihan melalui kebijakan yang tepat gitu ya. Jadi ada kebijakan yang tepat. Exactly. Jadi ada kebijakan yang tepat dikonkretkan dalam bentuk legislasi, peraturan, atau mungkin juga bisa jadi adjudikasi seperti itu ya, untuk melindungi dan menghormati pemenuhan HAM. Itu hal yang pertama yang harus dipahami. Itu hal yang harus dipahami. Bagaimana negara memainkan peran ini sangat penting. Yang kedua kemudian itu hal yang tidak bisa kita abaikan itu terkait dengan bagaimana memberikan penekanan seperti itu Pak Habis. Jadi penekanan bagi pelaku bisnis atau korporasi untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif dari aktivitas bisnis yang mereka lakukan agar tidak melanggar HAM. Nah, ini sebenarnya. Jadi perusahaan diminta untuk kalau saya aware, berhati-hati, atau paling tidak mereka mulai sadar dong, ternyata perusahaan juga bisa melanggar HAM gitu. Nah, jadi HAM dapat dimaknai sebagai prinsip agar korporasi dapat menghindari pelanggaran HAM dan kemudian mengatasi dampak negatif. Itu hal yang tidak bisa diinikan. Sehingga sebenarnya sangat penting untuk mencoba now and show. Ya, jadi itu dan menunjukkan. Ya, menunjukkan.
Jangan sampai klaim ya. Nah, nggak ada klaim tuh. Kita tidak bicara klaim. Nah, ini yang harus dipahami Pak Hasbi. Korporasi nggak boleh mengklaim. Saya ini udah ham banget gitu. Padahal harus ada uji tuh. Ada uji. Oke. Itu prinsip kedua Mas Hasbi. Prinsip ketiga, saya ini senangnya panggilnya jadi Mas Pak Hasbi karena tahu banget dia juga bisa. Yang ketiga Pak Hasbi, yang penting adalah itu terkait dengan akses pemulihan. Tadi kita sudah bicara tentang remedi yang dilakukan oleh korban pelanggaran HAM yang menjadi tanggung jawab negara dan kemudian korporasi. Kita bicara tentang state responsibility, bla bla bla. Tapi saya kira saya tidak akan menguraikan tentang tanggung jawab negara secara detail karena itu mungkin belum tiba saatnya. Nanti ada kesempatan. Nanti ada episode. Nanti saya jelaskan di episode berikutnya. Sehingga ketika kita bicara tentang akses pemulihan, maka kita bicara sebenarnya yang dilakukan tidak hanya terbatas pada mekanisme pengaduan yudisial, tetapi juga sebenarnya ada mekanisme pengaduan non-yudisial sehingga pemulihan dapat dilaksanakan secara tadi yang saya sudah bilang, dia harus efektif dan tanpa terkendala oleh mekanisme yang disediakan. Jadi nggak boleh pikiran kita nggak boleh hak administratif kemudian menjadi penghalang sebenarnya Mas Hasbi. Karena ada mekanisme non-yudisial. Karena ada mekanisme non-yudisial. Karena ini kita bicara tentang pelanggaran HAM dan entitas yang terlibat bukan hanya bicara tentang orang atau dan sebagainya, tapi kita bicara tentang entitas bernegara, masyarakat. Dan tadi yang seperti ini adalah korporasi. And then yang paling terpenting juga adalah sebenarnya objek dari apa yang dilanggar bukan hanya manusia, tapi boleh jadi lingkungan hidup tadi kita bicara. Jadi sebenarnya sahabat harmoni hukum, ketiga pilar ini sebenarnya sekaligus menjadi prinsip umum. Jadi dia ini menjadi prinsip umum. Jadi kalau ada pertanyaan prinsip umum panduan hukum bisnis dan HAM, maka yang tadi yang saya sudah jelaskan tadi ketiga itu harus ada. Sehingga ini akan bisa menjadi panduan bagi pelaksanaan panduan bisnis dan HAM yang kemudian kita bersama harus ketahui tentunya. Dan kita yang saya maksud ini luas akademisi, bukan hanya perusahaan, bukan hanya negara, APH, aparat penegak hukum juga penting tuh. Dan terutama tentunya bagi korporasi serta masyarakat secara umum, secara umum karena tadi di awal kita sudah mengatakan bahwa ini adalah entitas yang dua hal yang coba kita lihat interrelasi yang terbangun dan coba kita sampaikan ke masyarakat. Dan kita berharap bahwa masyarakat juga mau belajar. Betul. Kita berharap masyarakat juga mau belajar dan melihat bahwa HAM itu bukan hanya yang kita pahami selama ini. Sehingga kalau datang Desember nanti peringatan Hari HAM Internasional, kita harus bisa melihat bahwa HAM ini sini adalah sebuah entitas yang besar dan ada hubungannya dengan korporasi. Dan ada interaksi yang terbangun dengan entitas lain. Dan karena hari ini kita bicara fokus kepada bisnis dan HAM, berarti tentunya korporasi Pak Hasbi. Saya kira itu tiga hal yang sangat penting untuk dipahami dengan baik bagi kita semua dan menjadi pengantar untuk belajar di bidang ini. Seperti itu, Pak. Sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Maskun. Jadi kalau saya bisa melihat ada tiga pilar prinsip utama ini yang menjadi panduan dalam panduan bisnis dan HAM. Menjadi pedoman dalam panduan bisnis dan HAM. Sekali. Tapi apakah ada juga norma-norma yang detail dari prinsip-prinsip yang detail untuk pelaksanaan panduan bisnis dan HAM ini, Pak? Jadi saya memandang ada hal yang menarik sebenarnya ke depannya untuk dikembangkan. Tetapi kalau yang terpenting menurut saya sebenarnya karena sifat panduan prinsip panduan bisnis dan HAM ini sebenarnya karena frame-nya masih sifatnya recommendation ya. Jadi sifatnya kita tidak bisa sifatnya voluntary. Jadi harus ada kesadaran. Jadi kalau negaranya nggak sadar ya nggak bisa juga kan. Tadi kita bicara tentang regulasi ya kalau negaranya nggak aware ya nggak bisa. Kalau negaranya orientasinya bisnis juga ya nggak bisa. Itu satu, itu dari sisi domestik masing-masing. Tetapi sisi lain sebenarnya adalah menurut saya ini yang harus kita dorong bersama-sama sebenarnya. Memberikan penguatan kepada panduan bisnis dan HAM ini merubah sifat voluntary-nya menjadi mandatory. Dan itu yang akan sangat berguna bagi negara-negara berkembang, developing countries and underdeveloping countries. Saya kira itu karena kalau prinsip lain sih kalau kita bicara instrumen lain ya bisa saja kalau sekedar hanya untuk mencantol-cantolkan, tetapi kan bukan itu target kita sebenarnya. Target kita sebenarnya jauh lebih luas dan kita hendak membangun sebuah
kalau saya bilangnya kita hendak membangun sebuah bukan rezim dalam konteks yang negatif ya, rezim dalam konteks bahwa ada interrelasi yang terbangun dan ini sebenarnya adalah sebuah rezim yang harus dipandang sebagai sebuah kekinian dan masa yang akan datang. Dan itu yang kunci masa yang akan datang. Seperti itu ya. Ya, sangat menarik apa yang tadi Pak Mas Kun sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang berdiskusi dengan Pak Mas Kun yang sangat berbahagia pada hari ini. Semoga sahabat Harmoni Hukum di Rumah ini dapat mencermati, belajar bersama terkait dengan panduan bisnis dan HAM itu sendiri, agar nantinya ketika terjadi pelanggaran HAM itu dapat lebih aware, dapat lebih sadar untuk bisa melakukan mencari tahu apa yang mesti dilakukan nantinya. Nah, tentunya ini masih episode pengantar, dan untuk lebih detailnya terkait dengan panduan bisnis dan HAM akan kita kaji prinsip panduan bisnisnya di episode-episode mendatang. Boleh dengan senang hati Pak. Karena masih ada tiga prinsip utama tadi yang nanti mungkin akan dijabarkan secara spesifik ya Pak. Boleh. Ya. Dengan senang hati. Jika teman-teman sahabat Harmoni Hukum memiliki pengalaman pelanggaran HAM yang baik itu dilakukan oleh korporasi terhadap Anda maupun lingkungan di sekitar Anda, silakan sampaikan di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama terkait hal tersebut. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sahabat Harmoni Hukum, masyarakat damai.